Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Pelajaran IPS hari ini membahas tentang produsen, distributor, dan konsumen. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh pelaku ekonomi adalah petani, nelayan, buruh, pedagang bakso. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah pelaku dalam kegiatan produksi. Produsen merupakan penyedia barang dan jasa. Produsen bisa perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa. Contoh produsen adalah perusahaan pangan, perusahaan otomotif, perusahaan tekstil. Contoh produsen di bidang jasa, misalnya layanan kesehatan. Yang kedua adalah distributor. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Distributor bisa perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha atau perusahaan. Contoh distributor adalah agen gas, kemudian pedagang-pedagang di pasar. Kemudian ada contoh distributor di bidang jasa, yaitu jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Yang ketiga adalah konsumen. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumen merupakan pihak yang membeli atau memakai barang yang telah diproduksi oleh produsen. Konsumen memerlukan pengorbanan dalam melakukan kegiatan konsumsi. Selain barang, konsumen juga menghasilkan jasa. Misalnya, ketika konsumen akan menggunakan barang, dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Misalnya membeli barang elektronik, membeli komputer, atau barang kebutuhan sehari-hari. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi, produsen, distribusi, dan konsumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain kita mengenal istilah produsen, distributor, dan konsumen, kita juga mengenal dengan istilah importir. Importir adalah orang atau suatu perusahaan yang melakukan pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Contoh importir Indonesia adalah Indonesia mendapatkan impor beras dari Vietnam, daging sapi dari Australia, dan elektronik dari Cina. Eksportir adalah orang atau suatu perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Contoh, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Cina, karet ke Jepang, kokoa ke Malaysia. Selanjutnya kita akan belajar PPKN, menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman karakteristik. Perbedaan karakter fisik ada dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Semua perbedaan karakteristik fisik jangan menjadikan alasan untuk berselisih. Tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk saling mencemooh. Contoh keragaman karakteristik fisik yaitu bentuk rambut, misalnya ikal, lurus, ukuran tubuh, kurus, gemuk. Warna kulit, ada yang berwarna kulit putih, sawo matang maupun hitam. Keragaman karakteristik fisik ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Sikap positif yang dilakukan di tengah keberagaman karakteristik individu, misalnya di lingkungan rumah. Kita harus mensyukuri perbedaan karakteristik dalam keluarga, merupakan suatu anugerah Tuhan.
Kemudian menyadari perbedaan karakteristik fisik dalam satu keluarga adalah hal yang biasa. Yang ketiga adalah saling menghargai kekurangan dan kelebihan antar anggota keluarga dan peduli dan saling membantu antar anggota keluarga. Sikap positif terhadap keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Kita dapat melakukan atau memahami bahwa dalam satu sekolah terdapat keberagaman. Kita harus memiliki sikap rendah hati meskipun memiliki kelebihan. Kita tidak boleh rendah diri karena mempunyai kekurangan. Kita harus menyadari bahwa setiap warga sekolah memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita harus menghargai perbedaan antar warga sekolah. Kita harus menumbuhkan perasaan saling membutuhkan antar warga sekolah. Dan kita juga harus menciptakan kebersamaan antar warga sekolah dalam menyelesaikan masalah. Sikap positif terhadap karakteristik di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama mengenali keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, menerima kenyataan bahwa keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Tuhan. Yang ketiga, santun dalam berperilaku terhadap warga masyarakat. Keempat, menjalin kerja keras dan kerjasama dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Yang kelima, bersikap peduli dan saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cerita legenda. Setiap di daerah memiliki cerita legenda yang berbeda-beda. Dalam cerita tersebut terdapat latar, tokoh, dan pesan. Mari kita simak cerita legenda dari Yogyakarta. Kisah Kali Gajah Wong. Cerita Kali Gajah Wong adalah cerita fiksi yang berjenis cerita rakyat. Cerita rakyat Kali Gajah Wong merupakan legenda yang menceritakan asal-usul suatu tempat. Kali Gajah Wong adalah salah satu sungai kecil yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya, silakan membaca cerita Kali Gajah Wong di buku pelajaranmu. Terima kasih.